Kenalin, aku Alifa Palupi dan ini adalah video keempatku. Di video kali ini aku bakal cerita gimana tips belajarku buat UTBK SBMPTN dan lebih tepatnya waktu itu SBMPTN tahun 2019 gitu. Jadi waktu itu SBMPTN tahun 2019 itu ada 2 gelombang, itu yaitu di bulan April sama bulan Mei. Nah, aku tuh baru belajar yang serius, yang emang kayak terjadwal dan akunya niat itu baru dari bulan Januari. Jadi kayak persiapanku tuh sebetulnya ya 2 bulan 3 bulanan lah, 3 bulan kurang lah, 2 bulan lebih 3 bulan kurang gitu. Nah sebelumnya tuh aku sebenarnya udah kayak beli-beli buku SBM dari kelas 11 dan apa ya kayak udah mulai nyari-nyari soal-soal di internet gitu kayak SBM itu kayak gimana. Tapi itu kayak sebatas apa ya kayak tergantung mood aku gitu. Jadi aku nggak ngerjain yang emang terjadwal dari kelas 11 gitu enggak. Jadi tapi aku udah pernah ngerjain soal-soal SBM dari kelas 11 tapi itu kayak jarang banget gitu dan aku beli buku waktu kelas 11 itu juga masih banyak yang kosong gitu. Terus aku baru apa ya? Pertama kali aku seriusin tuh di bulan Januari dan itu di Januari akhir gitulah sekitar 25 ke atas lah tanggal 25 Januari ke atas gitu. Nah, jadi di sini aku bakal share gimana aku belajar yang cuma ya 2 bulanan itulah ya, 2 bulan 3 bulan itu belajar seriusku. Jadi yang pertama itu aku belajarnya langsung ngerjain soal, bukan dari materi ke soal, tapi aku kebalikannya dari soal ke materi. Jadi aku langsung ngerjain soal waktu itu di bulan Januari itu. Aku ngerjain sebisaku, sepahamku, senebak-nebakku. Terus habis itu aku baru baca pembahasannya. Jadi biasanya setelah soal dan apa namanya setelah tryout begitu, itu kan pasti ada pembahasannya tuh, yang kayak materi singkatnya gitu kan dari jawaban itu. Nah itu aku baca, biasanya aku pahami. Terus biasanya itu materi itu tuh kayak berulang gitu loh. Jadi kayak materi yang di UTBK itu kan sebenarnya kayak ya materi itu aja gitu kan. Jadi kayak ketika kamu baca pembahasannya tuh kayak di tryout berikutnya kamu bakal bisa ngerjain gitu. Nah, kenapa kok aku bukan dari materi ke soal? Karena aku mikirnya gini, kalau misalkan dari materi ke soal tuh kayak aku nggak tahu pasti gitu loh. Bab-bab apa aja, materi apa aja yang bakal keluar di SBM gitu. Nah, aku kan takutnya kalau misalkan aku udah terlanjur kayak apa ya, kan pasti kalau kita belajar materi tuh lebih banyak ngeluarin waktu ya menurutku kayak kita harus baca, kita harus pahami gitu dan itu kayak aku takut buang-buang waktuku dan ternyata materinya nggak keluar gitu. Makanya aku cuma ngerjain soal dan baru baca materi gitu. Jadi kayak ngerjain soalnya ya udah sebisaku, senangkepku, senebak-nebakku gitu kan. Nah, terus ternyata bener kan kayak apa namanya pola materinya tuh sebenarnya itu aja gitu dan akhirnya di bulan Februari pertengahan lah itu aku baru akhirnya bisa nemuin kayak oh materi yang ada di SBM tuh ini gitu dan kalau misalkan aku ngerasa ada materi yang kayak di pembahasan tuh kayak kurang detail dan aku berikutnya nemu soal yang tentang bab itu tapi di pembahasan sebelumnya nggak ada itu aku baru kayak baca-baca buka-buka bukuku kayak gitu. Nah terus habis gitu apa namanya buat tips yang kedua itu aku pasti ngelihat peringkat. Jadi setelah tryout apalagi kalau tryout online itu pasti bakal keluar kan peringkatnya gitu. Terus kalau misalkan kalian mungkin ada les gitu kan di bimbingan belajar juga pasti ada peringkat gitu kan setelah kalian tryout buat SBM kayak gitu. Nah itu aku ngelihat peringkatnya gitu. Jadi aku ngeliat peringkat secara keseluruhan, biasanya kan kayak gitu digabungin sosum sama saintek. Nah, kalau sosum kan pasti campur tuh semua univ, semua jurusan gitu. Itu aku ngeliat gitu, di situ peringkat aku berapa gitu. Dan setelah lihat itu aku ngeliat lagi yang ngambil psikologi UNER, yang ngambil satu jurusan dan satu prodi sama aku. Itu aku lihat di situ aku peringkatnya berapa gitu. Nah, dari situ kan kayak kita akhirnya tahu gitu kayak kemampuan kita tuh di mana gitu, di tengah atau ke atas. Dari situ kan akhirnya kayak kita bisa lebih memacu sih kalau di aku itu pengaruh sih. Jadi kayak aku jauh lebih kayak terpacu lagi kayak ayo nih kamu masih kurang nih, kamu harus nambah lagi kayak gitu. Jadi akhirnya dari situ kan kayak aku lebih semangat lagi nih ngejarnya gitu. Apalagi waktu itu kan apa ya waktu itu aku paling sering itu kan dari bulan Februari sama Maret ya kayak yang tiap hari banget aku ngerjain soal itu kan jadi kayak aku ngerasa kayak aduh ini udah kurang berapa bulan lagi nih nggak sampai setengah tahun gitu UTBK-nya
Terus buat tips yang ketiga itu konsisten. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Maret itu aku konsisten ngerjain tryout itu tiap hari. Jadi waktu itu aku ikut berlangganan salah satu tryout online yang berbayar itu satu, aku ikut berlangganan gitu jadi itu kayak berlangganannya 1 bulan gitu tryoutnya, dan itu kayak tiap hari itu pasti ada tryout gitu. Nah itu aku tiap hari pasti ngerjain itu gitu, dan itu aku ngerjainnya tuh langsung ya, jadi langsung TPA sama TPS gitu kan. Ada orang yang kayak belajarnya kayak TPA dulu atau TPS dulu kayak gitu. Nah kalau ini aku enggak, jadi langsung aku tryout ngerjain semuanya, TPA iya TPS iya gitu. Dan waktu itu kan bulan Januari sampai bulan Maret itu kan masih sekolah ya, dan masih ada uprak, masih ada ujian-ujian gitu. Itu gimana aku ngerjainnya, jadi tryout online yang aku langganan ini tuh dia tes gitu, jadi kayak geografi sendiri, sosiologi sendiri, jadi aku bisa ngerjain tuh per subtes gitu kan. Nah itu biasanya aku kerjain kayak diantara jam kos gitulah, atau enggak misalkan aku lagi nunggu uprak atau nunggu giliran apa, atau mungkin pas istirahat itu aku kerjain satu subtes gitu. Jadi kayak geografi dulu, terus nanti kalau ada waktu luang lagi sosiologi. Jadi kayak bahkan aku ngerjain tryout itu bukan di rumah tapi di sekolah gitu, dan nanti ketika sampai rumah aku ngerjain lagi gitu. Dan biasanya kayak di tryout online yang aku berlangganan ini tuh dia kayak sehari tuh masih ada beberapa subtes gitu loh. Jadi kayak geografinya tuh ada 1, 2, 3, seingat aku kayak gitu deh. Pokoknya aku tuh bisa ngerjain buat kayak satu mata pelajaran tuh beberapa kali gitu, karena ada geografi 1, geografi 2, sosiologi 1, sosiologi 2 gitu. Jadi dan itu tuh soalnya beda gitu loh antara geografi 1 dan geografi 2 gitu. Jadi yang aku kerjain dalam sehari itu sebenarnya tuh juga lumayan banyak gitu loh, karena seingat aku satu mata pelajaran tuh 20 soal gitu. Pokoknya jumlahnya tuh nggak jauh beda sama jumlah yang di UTBK gitu. Kalau misalkan di UTBK geografinya 20, itu juga 20 gitu. Seingat aku sih sekitar 20-an gitu sih, atau malah 20 pas gitu kan. Berarti kan kalau misalkan aku sehari bisa ngerjain geografi 1, 2, sosiologi 1, 2, berarti kan aku sehari bisa ngerjain 40 soal buat satu mata pelajaran kayak gitu. Dan ini juga di TPA juga sama gitu. TPS ya, waktu itu kan namanya TPS ya, tes potensi skolastik. Nah untuk tes potensi skolastik tuh juga kayak gitu, jadi ada 1, 2, 3 gitu. Jadi kita ngerjainnya tuh banyak gitu lah dalam sehari, dan nanti besoknya lagi tuh ada 1, 2 lagi, dan itu beda lagi soalnya. Jadi kita bakal ngerjain banyak ragam soal gitu lah, dari macam-macam soal di subtes masing-masing subtes gitu. Nah jadi kalau misalkan dari aku pribadi, sebenarnya tipsku buat belajar UTBK itu cuma 3 itu tadi gitu. Jadi sebenarnya menurutku belajar UTBK itu gimana kita bisa konsisten gitu, dan gimana kita tuh bisa serius gitu. Karena kunci dari kita belajar UTBK itu gimana kita konsisten sih sebenarnya gitu. Karena ketika kita konsisten, dan maksudnya itu dalam waktu yang berdekatan ya, maksudnya kayak kita dalam 3 bulan konsisten, 5 bulan konsisten, 6 bulan konsisten, itu kan secara nggak langsung tuh kita kayak udah makin hafal gitu loh sama pola-pola soalnya, kita makin paham sama materi-materinya tuh kayak gimana yang diujikan gitu. Terus jadi kayak kita tuh makin tahu lah celah-celah soal UTBK tuh, kalau soal kayak gini tuh kita harus ngerjainnya pakai kayak gini gitu. Jadi kayak kita tuh makin tahu lah tips-tips buat ngerjainnya kayak gitu. Nah sebenarnya tuh kalau buat tips sendiri, maksudnya buat tips ngerjain soalnya, itu nggak ada tips yang gimana-gimana sih. Jadi kayak karena aku sering ngerjain itu tadi, jadi akhirnya kayak aku makin bisa paham sendiri gitu loh sama materinya gitu. Jadi kayak kalau materi kayak gini tuh jawabannya yang dia mau tuh yang ini gitu, kalau ini dia jawaban yang dia mau tuh ini. Jadi kayak aku udah bisa memperkirakan jebakan soalnya tuh ada di mana gitu. Jadi kuncinya tuh tetap di konsisten sih, gimana kalian konsisten buat belajar dan ngulang-ngulang itu tadi gitu. Walaupun emang aku akui kalau kita belajar berulang itu kan pasti kayak ada bakal titik jenuh gitu kan. Nah, itu juga aku juga ngerasain gitu. Nah makanya waktu itu kenapa kok aku baru belajar konsisten kok 3 bulan sebelumnya gitu, kenapa kok nggak dari jauh-jauh hari gitu. Nah sebenarnya karena karena aku ngerasa kalau misalkan aku dari jauh-jauh hari pasti aku bakal males gitu di tengah-tengah. Misalkan aku mulai belajar itu dari semester 1 kelas 12 gitu ya, itu pasti kayak tiba-tiba ntar di mendekati semester 2 itu pasti kayak aku udah nggak mau ngerjain lagi, nggak mau belajar lagi, udah capek gitu, udah jenuh gitu. Jadi kenapa aku pepetin sama jadwal UTBK, karena aku paham sama diriku sendiri gitu. Karena aku orangnya kalau suruh konsisten dalam waktu yang lama banget itu pasti kayak bakal jenuh gitu. Nah ini juga mungkin kalian bisa
cari lah, bisa kenalin gitu kalian tuh tipe orang yang kalau belajar tuh kayak gimana gitu. Mungkin ada orang yang misalkan belajarnya sukanya kayak seminggu sekali gitu misal, tapi kayak sekali belajar tuh langsung kayak 24 jam langsung, jadi kayak langsung semua dia habisin lah itu soal-soal gitu. Jadi tapi nggak tiap hari gitu, ada juga yang tiap hari gitu, kayak aku kan tipe yang tiap hari gitu, kayak tiap hari gitu, tapi nggak yang langsung banyak soal gitu kan. Jadi paling cuma kayak 1-2 subtes gitu. Jadi apa namanya, kalian harus kembali ke diri kalian sendiri sih sebenarnya kalau buat apa namanya nemuin cara belajarnya gitu. Cuma menurutku 3 poin yang aku sebutin itu basicnya ya, jadi kayak tuh bisa dilakuin sama siapapun dengan tipe belajar apapun gitu. Walaupun kalian tipe belajarnya mungkin nggak yang tiap hari banget gitu, tapi kan juga belajar itu harus konsisten gitu. Jadi itu emang apa ya, konsisten tuh emang kuncinya sih gitu. Dan pokoknya kalian nggak bosan-bosan buat ngulang-ngulang, buat ngulang materi, ngulang ngerjain soalnya kayak gitu. Jadi mungkin dari aku itu aja sih buat 3 tipsnya itu tadi. Semoga bisa jadi pencerahan atau bisa ngasih insight baru buat kalian gitu, kayak aku kudu belajar UTBK tuh kayak gimana sih gitu. Nah mungkin dari yang aku udah lakuin dulu itu bisa berlaku juga sama kalian, maksudnya berlaku efektif ya gitu. Jadi hasilnya juga apa namanya bakal memuaskan gitu, maksudnya dari hasil belajar kalian UTBK itu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan gitu, bisa kalian bisa dapat nilai yang sesuai sama yang kalian harapin, bisa dapat prodi dan univ yang kalian mau kayak gitu. Jadi semangat buat pejuang UTBK, semoga dimudahkan dan tetap konsisten juga buat belajarnya. Dari aku cukup sekian gitu, mohon maaf apabila ada salah kata dan masih ada kurang-kurangnya. Dan mungkin kalau misalkan kalian mau tanya lagi gitu tentang kayak tips UTBK yang lain gitu, mungkin kayak kalian merasa kok tips yang ini masih gini, mungkin kayak kalian merasa kayak ini pasti ada yang kurang kayak atau apa, kalian masih nggak paham sama yang tadi aku omongin gitu, bisa kalian komen di bawah. Atau mungkin kalau misalkan kalian mau secara private, mungkin kalian bisa DM, kalian bisa lihat di link yang nanti ada di bio, itu bisa kalian DM di Instagramku, nanti bakal aku jawab kayak gitu. Jadi terima kasih semua.